Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Sekedap kula tak angge jaket jebule kademen kula. Waduh. Nggih. Yang pengapunten kademen. Jika bisa dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini bisa berada di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla. Dan kita sekurang-kurangnya menghadirkan 3 niat. Yang pertama adalah niat iktikaf, yang kedua kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, dan yang ketiga kita bertolakul ilmi. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita memasuki pertemuan kedua untuk kajian HBT ini, dan kemarin sudah sampai ke bagian awal dari Kitabul Iman, yaitu keputusan Kongres Muhammadiyah. Kalau dulu Kongres itu sama dengan Muktamar kalau sekarang ya. Itu Kongres ke-18 di Solo tahun 1929. Lalu kemarin sudah sempat kita membacakan hadis Jibril, tapi belum tuntas pembahasannya. Baik, mari kita kembali secara ringkas saja, yaitu ketika Rasulullah didatangi seorang lelaki, ya, beliau kata Umar bin Khattab sebagai periwayat mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi wa qala. Umar mengatakan, tengah kami duduk, nah ini ya terjemahan tahun 29, tengah kami duduk pada suatu hari bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki putih bersih pakaiannya, hitam bersih rambutnya, tak terkesan padanya tanda orang sedang bepergian, dan tiada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Nabi. Terjemahannya sopan sekali ya. Orang ini diceritakan bersimpuh di hadapan Nabi. Meskipun kalau bagi masyarakat Arab saat itu ya duduk aja biasa, duduk setara dengan Nabi. Nah, dengan merapatkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi. Nah, ini kan nggak mungkin bersimpuh kan? Kecuali kalau kata bersimpuh itu ya artinya ya duduk sebagaimana normalnya kita duduk. Nah, lalu orang itu apa? Dia mengatakan, ya faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Orang itu kemudian berkata, "Hei Muhammad, terangkanlah padaku tentang Islam." Maka Nabi tidak memberikan pengertian. Nabi menjawab, Islam ialah engkau mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan pergi haji bila engkau mampu melakukannya. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai rukun Islam.
Lalu apa? Orang itu qala sodakta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar kemudian cerita, kata orang itu, benar engkau. Maka heranlah kami betapa ia bertanya lalu membenarkan. Orang itu bertanya pula. Jadi Umar bin Khattab ketika menyaksikan kejadian itu gumun itu. Ini yang tanya kok malah yang membenarkan. Jadi kayak kuis toh. Kayak kuis family 100 nek riyen nggih. Le nakoni malah le benerke. Makanya Umar karena nggak tahu siapa orang itu gumun ya, yang gumun. Lalu beliau bercerita lagi. Apa? Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Orang itu kemudian bertanya pula kepada Nabi, terangkanlah padaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, ialah bahwa engkau percaya akan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Nah, ini beliau tegaskan untuk mengantisipasi sikap kita yang seringkali nakal. Nakalnya pripun? Biasanya nek mendapatkan yang menyenangkan lali, gilirannya apes lagi nyebut nek niku takdir. Sendale ilang takdir, kepleset takdir. Tapi nek bijine apik lah aku kan pinter nggih. Nggih promosi jabatan lah kan aku le nyambut gawe ya tenanan nggih. Itu dia. Nah, maka dikatakan khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya yang terjadi pada diri kita itu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kemudian kita berpantang untuk apa? Pasrah bongkoan, tidak bertanggung jawab ya, karena kita tahu takdir itu ada yang berhubungan dengan upaya kita dan ada yang tidak berhubungan dengan upaya kita. Nah, lagi-lagi setelah Nabi mengatakan tentang rukun iman tersebut, orang itu mengatakan benar engkau. Nah, di sini hadisnya berhenti sampai di situ. Padahal sebetulnya hadisnya lebih panjang, tapi sekedar untuk memberikan wawasan, kita sebutkan hadisnya lebih lengkap karena setelah pertanyaan itu tentang rukun iman itu, kan tadi ada rukun Islam, kemudian rukun iman, itu ada lagi pertanyaan dari orang tersebut. Orang itu masih bertanya dengan pertanyaan fa'ahbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, tapi kalau kamu tidak mampu ada di tingkatan itu, kamu menyembah Allah dalam kondisi merasa diperhatikan oleh Allah. Itu dia. Terus kemudian di dalam riwayat tersebut Umar tidak bercerita bahwa orang yang bertanya itu mengatakan sodakta, tidak menceritakan bahwa orang itu lagi-lagi membenarkan Nabi, tapi lanjut ke pertanyaan apa itu? Ahbirni anis sa'ah, beritahu aku sekarang tentang kiamat. Nah, ketika disuruh memberitahu tentang kiamat, maka Nabi mengatakan Allahu wa mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanyai itu lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Lah wong kowe karo kowe padha-padha ora ngerti ya padha takoni ngopo. Gitu. Jadi karena ini memang perkara gaib nggih, tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu.
Jadi kalau ada yang memprediksi kiamat tanggal 12 bukan 12 tahun 2012, okay. Kan dulu kan pernah ya 12 niku iki sakjane kiamat apa musim diskon nggih. Ya kadang-kadang diskon kaya ngoten to 12 niku musim diskon. Nah niki pas dadi kiamat. Nah, maka kaidah akidahnya ini tadi mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Ora ono sing ngerti kok. Mah mestek ya. Allah lah yang lebih tahu. Tetapi kemudian yang bertanya ini mengubah pertanyaannya dengan kalimat apa? Fa'ahbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tandanya. Maka kemudian Nabi mengatakan antadidal amatu rabbataha. Kamu akan temukan seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ada dua riwayat, yang pertama mengatakan rabbaha, yang kedua rabbataha. Nanti konsekuensi maknanya agak beda. Tapi intinya adalah budak perempuan melahirkan tuannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu juga lihat tuh ada orang yang nyun sewu nggih terjemahane basa Jawa luwih mantep. Hufatal uratal alata, ra sendalan, ra kelambenan, ra duwe duit. Nggih. Ri'a asya'i angone wedhus. Tapi malah napa? Yatatawaluna fil bunyan, malah lomba-lombanan dhuwur-dhuwurke bangunan, meninggikan bangunan. Gawe bangunan sing dhuwur padahal tidak fungsional, tidak berkebutuhan, tidak berguna. Lalu kemudian setelah bertanya begitu, yang bertanya pergi, fantolako. Labastu malian, kata Umar. Lalu kemudian berlalu beberapa waktu, lalu Umar bertemu lagi dengan Nabi dan Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il, ngerti rasing wingi takon kaya sapa? Karena Umar ragu, maka beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Di riwayat yang lain ada tambahan wa in lam tas'aluha, meskipun kalian tidak menanyakannya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang di dalam HPT dipotong separuh ini nggih, karena fokus ke pokok bahasannya nggih, itu dikenal sebagai hadis Jibril. Nggih, hadis Jibril. Kenapa? Karena di situ malaikat Jibril datang dalam kondisi dalam bentuk manusia. Sebagian riwayat mengatakan biasanya tampilannya mirip dengan wajah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Ada seorang sahabat ganteng namanya Dihyah Al-Kalbi. Nah, malaikat Jibril itu beberapa kali turun dalam bentuk wujud manusia, wajahnya mirip Dihyah Al-Kalbi ini. Nah, tetapi dalam kasus peristiwa ini beliau agak lama gitu memberikan 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, yang keempat tentang kiamat, tapi kemudian tidak mendapatkan jawaban dan pertanyaannya diubah tentang tanda-tanda kiamat. 5 pertanyaan. Itu dia. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian penting ya, termasuk sangat penting, sampai-sampai sebagian ulama menyebutnya sebagai ummus sunnah, induknya hadis. Kalau Al-Fatihah dianggap sebagai ummul kitab atau ummul Quran, induknya kitab, induknya Quran, maka hadis ini sering disebut sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Karena apa? Paling tidak dalam hadis itu kita bisa mendapatkan
beberapa faidah. Yang pertama, kita menemukan bahasan tentang adabu thalibil ilmi, adabnya pencari ilmu. Bisa kita temukan dari cerita bagaimana Jibril datang dalam tampilan yang elok gitu nggih, bajunya putih bersih, padahal zaman itu dereng enten rinso. Rambutnya hitam pekat, nggih, zaman niku dereng enten sampo. Terus kemudian ta'adub, ya, beradab dengan adab yang elok. Dia tidak malu, tapi juga tidak malu-maluin, nggih. Datang, maju ke depan, duduk di depan Nabi, menunjukkan sikap akrab, ya, dan kemudian bertanya. Nah, itu termasuk bagian dari adab mencari ilmu. Karena ilmu itu dalam hadis disebutkan akan lari dari dua orang, dari orang yang sombong dan dari orang yang malu. Kalau dari orang yang sombong karena dia meninggikan dirinya, maka ilmu tidak akan mengalir kepadanya. Karena air mengalir dari tanah yang tinggi ke tanah yang rendah. Kalau orang meninggikan dirinya, ya air tidak akan naik, kecuali pakai pompa, pakai sanyo. Nah, ini masalahnya sanyonya nggak ada, nggak naik dia. Yang kedua, orang yang malu bertanya, malu belajar, ya, nah itu dia. Nah, termasuk bagian dari adab menuntut ilmu. Di situ kita temukan bagaimana Rasulullah ketika ditanya mengenai perkara yang tidak tahu, beliau mudah sekali menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama-sama nggak tahu dengan yang tanya. Lu podo-podo ora ngerti kok. Begitu juga dengan Umar ketika beliau ditanya Rasulullah dan beliau tidak tahu, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu termasuk bagian dari bahasan mengenai adab mencari ilmu atau adab pencari ilmu. Itu faidah pertama dari hadis ini. Yang kedua, jelas sekali kita menemukan bahasan tentang rukun Islam. Ya, di situ Rasulullah ditanya, "Akhbirni anil Islam." Lalu Rasulullah mengatakan, "Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu kamu bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak, yang layak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kamu menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berkunjung ke rumah Allah kalau ada jalannya, kalau mampu jalannya ke sana. Inilah yang kemudian dikenal sebagai rukun Islam, ya, rukun Islam. Tetapi mungkin ada yang bertanya, kalau di situ kok yang disebutkan zakat duluan, lalu di hadis yang lain ada yang nyebut misalkan puasa duluan, lalu ada juga yang nyebut bahwa yang belakangan malah puasa, haji disebut lebih awal. Niku pripun toh? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita cermati, rukun Islam yang melekat dengan orang itu hanya dua, yaitu syahadat dan sholat. Syahadat, orang kalau bisa ngomong sampai nggak ngomong dan tidak ada uzur, ya dia tidak dianggap sebagai muslim, dia harus ngomong. Andaikan dia bisu, ya dia harus pakai isyarat. Itu begitu. Lalu dia sholat, dan sholat itu kita tahu, ra kuat sholat ngadeg, lungguh, ra kuat lungguh, berbaring, ra kuat berbaring, isyarat, betul kuat isyarat, disolake, ya. Nah itu dia melekat pada diri kita. Sedangkan yang ke-345, rukun Islam 345 itu sangat berkaitan dengan kemampuan. Enten sing saged poso, mboten saged zakat, mboten saged haji. Enten sing saged zakat, mboten saged poso, mboten saged haji. Termasuk enten sing saged haji, mboten saged poso, mboten saged zakat. Enten mboten? Nah, mungkin kebayang, bisa enggak Pak? Wajib haji tur mboten wajib poso, mboten wajib zakat. Saged mboten? Saged Pak. Mboten duwe duit, omahe ngarep Ka'bah, ajeng pripun jenengan? Lho niki tenanan lho Pak. Ra duwe duit, wis sepuh, nggih. Tur omahe ngarep Ka'bah. Wajib haji mboten? Wajib.
poso ora tahu. Wong le mlebu Islam umur 70 hajeng pripun. Kon zakat ra ndek dhuwit. Tur omahe ngarepe Ka'bah. Duwe anak sehat. Lah nggih, haji to. Tinggal moro teng mikot. Sebagian pendapat kan mengatakan bagi orang yang tinggalnya di depan Ka'bah, di sekitar tanah suci, mikote pundi? Sebagian mengatakan mikote niku nggih ngarep omah. Lah itu beneran Pak. Sebagian pendapat itu mikotnya orang ahli Makkah itu niku teng ngarep omah, mlebu langsung ihram. Mangkat niku. Nah, senajan pun sepuh to pripun? Njuk haji. Dorong ngangge kursi roda. Nggih napa mboten? Malah entes ngangge metik mboten? Enten to. Nah niku sing tawaf teng lantai 4 niku. Ya kan kalau di Masjidil Haram yang di lantai 4 itu kan tawafnya kan ngangge metik. Tawaf sa'i nganggo metik, mah nek sing reko-reko mah balapan go-kart to niku, Pak. Niku kacau to niku. Boleh enggak? Lah masalahnya boleh. Karena Nabi itu dulu ketika beliau umrah pernah beliau naik dari atas untanya. Dan ketika mencium Hajar Aswad beliau menggunakan tongkatnya. Dari situlah kemudian ulama mengkiaskannya berarti nek nganggo oleh berarti numpak metik nggih oleh. Nah itu dia sepuh umur 70 tahun tapi nggih enten sing dorong ya mboten napa. Berarti kan di Dzulhijjah dhek mangkat keri bareng mboten. Lah wong ihrame teng arep omah mangkat keri mangkat tanggal 7 tak nggih mboten napa kan. Tawaf nggih sa'i bar niku napa? Wukuh teng Arafah. Nggih nek umpamane zaman sakniki nge-grab lah. Nge-grab teng Arafah. Mungkin njaluk tulung kancane, "Mang aku didorong teng Mina. Jumroh we njaluk tulung diterke. Kira-kira adoh njaluk tulung dibandemke. Mungkin balik teng Mekah rampung punan tahalul Bali. Kowe baline we teng ngarep Ka'bah." Rampung to niku. Kayak leliane Bali nunggu sesasi, lene iki Bali tanggal 12. Wis mangkat keri Bali Gasik. Nah niku mboten plus niku, hajine plus niku. Gasik to niku. Tapi ada Pak yang begitu Pak. Jadi dia wajib haji, tidak wajib zakat, tidak wajib puasa. Tapi bisa mboten wajib puasa, mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Kathah Pak, enom ra duwe duit. Poso wajib mboten? Wajib. Zakat timah nampari zakat haji pikir keri wong ngono kewajiban. Saged to? Nggih saged. Kalau yang wajib zakat enggak wajib puasa enggak wajib haji nggih sami sugih nggih duwite akeh pun sepuh. Ajeng poso ra kuat bayar fidyah, arep haji perang. Kan mboten ting Covid. Nah, mangkat mboten nggih mboten mangkat. Mboten wajib. Wajib zakat, mboten wajib haji, mboten wajib poso. Nah itu dia. Jadi rukun Islam ke-3, 4, 5 itu sangat berhubungan dengan kemampuan manusia. Ada yang kena kewajiban, ada yang tidak kena kewajiban. Berbeda dengan syahadat dan sholat yang melekat pada diri seseorang. Nah itu dia. Itu sekedar wawasan karena di bahasan ini fokusnya di iman. Lalu kemudian setelah begitu itu mungkin sebagai wawasan juga karena berhubungan dengan bahasan Kitabul Iman, syahadat itu harus diucapkan. Diucapkan itu berarti dengan lisan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, asalnya kalau kita berurusan dengan perkara bacaan itu maka lidahnya harus digerakkan. Nek basa Jawa niku lambene kudu umi nggih. Nek sengaja ya berkaitan dengan turunan syahadat nggih, misalkan salat wajib membaca Al-Fatihah. Kok nyun sewu lambene ming meneng mawon niku salate mboten sah. Nggih. Niku jenenge salate dibatin. Malah kebatinan niku nggih. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berurusan dengan perkara bacaan di dalam ibadah-ibadah di dalam Islam, maka hukum dasarnya itu lidahnya harus digerakkan. Membaca Al-Fatihah, membaca napa jenenge bacaan ruku, sujud, tasyahud nggih, termasuk talbiyah ketika haji itu harus diucapkan dan itu adalah turunan dari syahadat. Syahadat itu harus diucapkan
kalau tidak ada alasan yang membuat yang bersangkutan tidak menggerakkan lidahnya, maka dia tetap harus menggerakkan lidahnya atau mengucapkannya. Lalu berkaitan dengan syahadat ini, Bapak Ibu sekalian, kalau orang masuk Islam dengan ucapannya, saged boten wong metu saking Islam dengan ucapannya? Bisa boten? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati dengan ucapan. Oke? Kalau orang masuk Islam dengan ucapan, maka orang juga bisa keluar dari Islam dengan ucapan. Suatu ketika seorang sahabat yang alim namanya Mu'ad bin Jabal tanya pada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, hal yukabbun nasu ilan nari ala manakhirihim hasaida alsinatihim?" Kanjeng Nabi, napa bener wong niku saged dilemparkan ke neraka ndase sithik senajan omongane? Apa jawaban Nabi? Nabi itu jawaban pertamanya agak ketus. Kenapa? Karena yang tanya niku cahaya alim, ora wangun nek takon perkara kaya ngono niku. Nabi mengatakan sakilatka ummuka. Niku mboten terjemahane nggih. Ya mungkin nek diterjemahke letterek niku napa pase ya. Wis muga-muga ibumu rekoso ngoten nggih lah. Tapi itu bukan doa nggih, itu ungkapan orang Arab. Nah, tapi penjelasannya ya di situ tadi. Kalau orang masuk Islam dengan lisannya, dia juga bisa keluar dari Islam dengan lisannya. Dia keluar dari Islam dengan kalimat-kalimat kekufuran. Misalkan dia dengan santai mengatakan, "Yus kabeh agama yo becik." Enggak boleh. Karena Allah mengatakan, "Inna dina indallahi al-Islam." Karena agama itu yang diterima Allah hanya satu, Islam saja, nggak ada yang lain, nggak bisa. Saya sempat diminta teman-teman saya SUGM jadi rohaniawan gelanggang. Perbincangannya di situ agama dan ilmu pengetahuan. Ada yang dari Buddha, Hindu, Protestan, Katolik gitu nggih. Kebetulan yang dari Buddha itu pengajar etika di kedokteran UGM, doktornya 2 malahan, beliau Chinese, Jawa ngoten nggih. Tapi doktor keduanya itu ekonomi Islam. Wah, orangnya baik itulah. Terus kemudian yang Hindu itu profesor fisika di UGM. Terus yang Protestan kebetulan kakak kelas saya SMP. Itu perempuan kebetulan, lalu Katolik. Tapi kemudian di situ saya mencari ruang ya, karena kan kita ini kebetulan 20 tahun terakhir itu kan dicekoki media dengan Islamofobia ya. Diajari media untuk dadi wong Islam niku wedi nek dadi wong Islam, curiga marang agamane dhewe nek dadi wong Islam. Akhirnya kemudian apa? Ada yang takut menjadi muslim, ada yang kemudian jadi muslim tapi berangasan. Nah, ini 2 bentuk hal yang sama-sama hati-hati. Wedi dadi wong Islam ya salah, dadi wong Islam berangasan nggih mboten bener. Nah, dalam kesempatan itu, dalam tengah-tengah perbincangan kemudian saya sampaikan, ya bagi saya agama yang benar hanya Islam, semua agama selain Islam ya salah. Tapi kan saya nggak bisa memaksa hati orang kan. La ikraha fiddin. Ya, kita bagi orang Islam ini harus tegas saja mengatakan kita ini bagi kita agama selain Islam itu ya salah. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Tapi kan kita tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang zalim. Dan itu kita belajar ya. Ada seorang pemikir besar di Malaysia namanya Profesor Alatas, itu teman-temannya orang-orang Kristen, Hindu gitu, Buddha gitu, ya enggak apa-apa bagi beliau menyampaikan kebenaran itu ya tenang saja. Ya, beliau seorang pemikir, filosof begitu, dan enggak ragu untuk mengatakan ya yang benar itu hanya Islam. Selain Islam itu ya salah. Nah, kita harus punya keyakinan itu tanpa perlu kemudian bersikap norak, arogan, berangasan. Kita nggak perlu sikap-sikap seperti itu. Tapi kita yakin dengan kebenaran agama kita. Jangan sampai kemudian gara-gara malu tiba-tiba mengatakan nggih kabeh agama niku becik. Nggih mboten. Itu sama dengan kita berani melawan kalimatnya Gusti Allah, inna dina indallahi al-Islam. Ya, tetapi kemudian setelah kita berucap syahadat dengan lisan kita, kewajiban kita sebagai muslim bukan hanya itu saja.
Kalau kita berislam hanya dengan lisannya, hatinya tidak, itu masuk ke dalam bentuk kemunafikan. Kemunafikan itu zahirnya sudah berislam, tapi batinnya belum menerima Islam. Atau kalau sekurang-kurangnya, kalau bukan bentuk kemunafikan, dia sudah berislam secara lahir, tapi batinnya belum beriman. Dalilnya di dalam Quran kita temukan orang Badui datang kepada Nabi yang mengatakan kami sudah beriman, tapi ternyata Kanjeng Nabi diperintah Allah untuk mengatakan apa? Walakin qulu aslamna. Ojo kowe durung iso nyebut awakmu kuwi beriman. Mang ucapno dhisik aku sudah berislam. Apa alasannya? Allah katakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk merembes ke dalam hati kalian. Nah, itu dia. Jadi setelah orang bersyahadat dengan lisannya, hatinya juga harus dikondisikan, termasuk badannya. Badannya diantaranya apa? Nek wong Islam itu salat. Rakyat tangisih mendem, sing penting salat. Nggih. Karena meskipun kalau dia mendem pahala sholatnya nggak diterima, kewajibannya tidak pernah terangkat sedikit pun. Makanya kalau kita komentari wong mendem niku sing pas nggih. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan diri kami sendiri maupun panjenengan semua, ahli maksiat itu hatinya itu kesudet-sudet. Nggih, penuh luka karena kemaksiatannya. Maka orang ahli maksiat itu di antara ciri khasnya apa? Mudah tersinggung. Ya, ana wong ahli maksiat pengen salat mah dionekke. Ngopo kowe salat biasane mendem. Wah ampun titeni mawon ora mungkin salat niku. Niku wis kesudet-sudet atine niku. Di antara ciri orang beriman itu hatinya mutmain. Ora gampang tersinggung, tenang. Nek tersinggung ya wis gampang ngelalekke, ora gampang dendam, gampang ngalah. Tapi kalau orang ahli maksiat itu hatinya kondisi dasarnya itu sakit, ya, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka niku jenengan salah nyebut sekedhik mawon niku atine pun kesudet-sudet niku. Ya, niku wae wong gaweane mendem, ya ora tau salat tiba-tiba kok teng mriki. Jenengan le komentar dengan santainya tumben salat tuh. Pun niku ora arep mangkat niku, Pak. Makanya kalau pada ahli maksiat itu makanya Nabi itu cara menyayanginya orang beriman dengan menyayangi orang kafir dan ahli maksiat itu beda. Niku beberapa sahabat niku janle nyeneni entek-entekan niku. Senin diseneni, Selasa diseneni, Rabu diseneni, bendina Senin niku. Nggih, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kalau memarahi sahabat itu ngentek-entekan. Karena Nabi tahu hatinya itu udah siap. Tapi kalau pada orang kafir dan ahli maksiat, Nabi niku trimo ngalah. Saya kelingan betul ada cerita, ada orang Arab Badui dereng ngerti iman, nggih mlebu masjid nguyuh. Niku nek terjadi teng mriki pripun? Niku diatur bareng-bareng. Malah geger takbire malah sesek aja aku tak pelu. Wah niku malah geger niku. Tapi kalau Nabi napa malah sik nengno sik men rampung le nguyuh. Mas seneng to niku. Padahal niku Umar niku pun narik gaman niku, gambarnya pun digawa niku. Tapi karena Nabi tahu ya orang-orang yang belum beriman itu hatinya belum siap, maka Nabi memperlakukannya malah seperti istimewa. Tapi coba tadi Mu'ad bin Jabal dionekke ngoten. Lalu baniku Usamah bin Zaid usianya lagi 15 tahun terlibat perang, ana wong syahadat ditebas mati. Niku nganti dionekke, lah kok iso dibolan-baleni kalian Kanjeng Nabi. Sampai kemudian Usamah mengatakan apa? Andaikan saya belum masuk Islam, ra mungkin aku diseneni kok ngene iki. Nah itu dia. Bapak Ibu sekalian, ahli maksiat itu hatinya itu dia penuh luka. Maka hati-hati komentar pada ahli maksiat. Adapun orang yang beriman biasanya hatinya mudah ya untuk dia lembut tapi kuat gitu nggih, tidak mudah tersinggung. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tapi kembali tadi wong Islam niku mbuh dhek mendeman, mbuh maksiate kathah niku tetep isih duweni salat. Karena salat itu termasuk perkara yang berhubungan dengan akidah. Sebagian mazhab fikih sampai mengatakan bahwa
orang yang tidak sholat sengaja, entah karena malas atau karena menganggap tidak wajib, itu hukumnya sama-sama keluar dari Islam. Tapi perkara ini bukan untuk bukan untuk menghukumi orang salat kafir, biar niku Pak. Jadi perkara-perkara begitu tuh untuk mendudukkan orang, bukan untuk memvonis orang. Kalau kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu perkaranya lebih longgar. Kalau ada orang nggak sholat karena malas, itu masih dihukumi sebagai muslim tapi fasik. Fasik niku cen senengane nglakokke dosa niku nggih. Tapi bukan kafir. Kecuali dia mengatakan ngumu apa sholat ra wajib. Nah, itu baru dihukumi kafir. Itu pun dalam sistem hukum kita tidak ada mekanisme untuk menghukumnya. Jadi kalau kita menegakkannya semena-mena nanti malah terjadi kekacauan. Dan orang gitu itu ya hanya bisa didakwahi, tidak bisa dihukum. Itu dia. Jadi ketika orang sudah bersyahadat dengan lisannya, maka tidak hanya dengan lisannya, tapi hatinya dan tubuhnya dikondisikan. Dan perkara yang bisa membuat dia keluar dari Islam itu juga bukan hanya lisannya. Dia lisannya baik-baik saja, tapi hatinya menganggap rano neraka. Nah, itu bisa masuk ke dalam kekufuran meskipun kita tidak tahu. Itu perkara dia dengan Allah. Hatinya mungkin mengatakan bahwa nopo, dia salat niku ter salat ngopo ngrekasani gitu kan. Ya hatinya begitu. Nah, itu masuk dalam perkara kekufuran. Nah, dia kufur dengan hatinya meskipun lisannya tidak. Tapi bisa jadi lisannya sudah baik, hatinya sudah baik, tapi tindakannya itu jatuh ke dalam itu. Misalkan dia datang ke rumah ibadah orang lain, misalkan ke Bali, dia ikut ibadahnya orang Hindu sengaja, dan dia sadar dia dengan apa yang dia lakukan, nah itu bisa masuk ke dalam kekufuran. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, perkara akidah ini besar, dimulai dari perkara dasar dahulu Islam, yaitu perkara syahadat. Dan syahadat itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu juga ada rukun-rukunnya, ada pilar-pilarnya yang harus dipenuhi. Misalkan nopo, pertama kalau syahadat itu ya kita tahu maksudnya. Kalau kita syahadat, waton syahadat, mboten ngertos artinya, tentu syahadat kita cacat, syahadat kita tidak sempurna. Niku padha karo duwe manuk beyo ngomongin betina asyhadu alla ilaha illallah, terus mboten ngertos artine. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ketika bersyahadat perlu tahu, oh maksudnya syahadat itu apa. Dia tahu. Kemudian yang kedua, tidak hanya tahu, dia yakin bahwa Allah ada, yakin bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, bahwa neraka itu ada, surga itu ada, harus yakin. Jangan sampai kemudian ragu, Gusti Allah itu tenan ta yo. Nah niku mabuk biar nih. Ya, dia harus yakin dengan syahadatnya. Napa malih? Ya dia harus cinta, dia senang. Ojo nganti syahadat barangi ngopo. Ya, dia harus cinta dengan apa yang dia ucapkan. Nah, dia senang, tresno marang syahadat yang dia ucapkan. Apalagi dia qabul, ya dia menerima. Oh nek bar syahadat ki ana kewajiban salat, enten kewajiban poso, enten kewajiban zakat. Jangan sampai syahadat wah ya aku gelem syahadat itu rugah salate. Nah itu juga tidak dibenarkan. Dia harus qabul, dia menerima. Ya. Lalu apalagi? Ya ikhlas. Ya syahadat niku nggih golek ganjarane Gusti Allah. Ampun nganti syahadat aku tak syahadat. Lah ngopo? Lah war nikah ya. Nggih niku nggih mboten bener. Mosok syahadat ning mergo arep nikah. Syahadat dia karena golek ganjarannya Gusti Allah. Nah, itu dia. Lalu napa boleh? Ya syahadat itu harus inqiyat. Inqiyat niku napa? Ngelakoni apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Ampun nganti syahadat
tur nggih boten salah. Syahadat boten gelem poso, syahadat boten gelem zakat, padahal mampu, padahal jelas kewajiban bagi yang bersangkutan. Itu dia. Termasuk syahadat itu ada unsur penolakan. Menolak apa? Menolak semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwa bagi kita Yesus adalah Nabi, bukan Tuhan. Siddhartha adalah manusia biasa, bukan sesembahan. Semua makhluk selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Puncak harapan kita pada Allah, puncak takut kita pada Allah. Jadi bagus sekali dirahmati Allah. Syahadat itu mengandung pilar-pilar yang kita penuhi pelan-pelan sehingga kemudian matanglah syahadat itu di dalam diri kita. Nah, itu rukun Islam yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan untuk melengkapi pemahaman kita tentang rukun Islam ini, ya Bapak Ibu sekalian coba dicermati, rukun Islam yang 5 itu adalah induk dari berbagai jenis amal ibadah. Syahadat itu adalah induknya ibadah lisan. Berbagai kebaikan dengan lisan kita itu adalah turunan syahadat. Napa niku? Quran, zikir, istighfar. Lalu napa meleh? Amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat yang baik. Bahkan nek perlu stand up komedi lah. Kalimat-kalimat yang menghibur tetapi tidak mengandung unsur dosa itu bisa menjadi amal kebaikan. Ya dulu kalau di TV itu atau di media itu yang salah satu komedian yang cukup cerdik untuk membuat humor-humor yang tidak mengandung ejekan, tidak mengandung kerusakan, itu contohnya Sak Lontong dulu ya. Sak Lontong itu dulu nek gawe ukuran niku marai mangkel. Ya, lucune niku marai mangkel. Contohnya ngoten nggih, misalkan ana wong niku njukuk laundry regane 20.000, dibayar 20.000. Wah, mohon maaf ya, enggak ada kembaliannya. Loh, memang harganya berapa? 20.000. Loh, kan saya bayarnya 20.000. Lah makanya karena harganya 20.000, bayarnya 20.000 enggak ada kembaliannya. Karena marai mangkel niku. Ayo jelas wae ora ono susuhe wong jenenge 20.000 dibayar 20.000. Jadi kalau jenengan bayar 50.000 ya ada kembaliannya. Nah, itu kan humor-humor sing jelek gitu. Ya, tapi kan tidak mengandung dosa, tidak menyakitkan hati kan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, semua kalimat-kalimat yang baik itu turun dari kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ya Quran, zikir, tapi semua kalimat yang baik menggembirakan. Saya dulu punya ustadz, ya. Dulu sudah sedo, semoga Allah sayangi beliau. Nek gawe ukara niku nyenengke, bahkan sampai nesune nyenengke. Kenapa? Beliau itu kebetulan tuh S1-nya Madinah, S2-nya Pakistan, S3-nya India, Pak. Di kampusnya Sahrukan. Niki tenanan Pak, kula niku mboten gojek, Pak. Beliau itu S3-nya di kampus Jamiah Islamiyah Miliyah, itu kampusnya Sahrukan. Itu beliau tuh bahasa Inggrisnya bagus, Arabnya bagus, bisa bahasa India, pernah lama di Eropa. Niku nek gawe ukara niku mesti nyenengke. Sampai banyak orang itu yang meskipun nggak sepakat dengan beberapa pendapat itu, iki wong kowe ini ahli swarga gitu ya. Ya meskipun tentu perkara batinnya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu faidah yang bisa kita ambil sementara ini ya dari hadis ini, karena hadis ini di HPT dipotong ya, dan sebelum kita masuk ke dalam ulasannya, kita ambil beberapa faidahnya, semoga bermanfaat dan menjadi pegangan. Kita sampai di bahasan tentang kedudukan syahadat sebagai induk dari berbagai ibadah lisan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan ke rukun Islam yang lainnya, dan tentu kemudian masuk ke beberapa faidah yang lain dari hadis ini sebelum masuk ke pendetilan bahasan akidahnya dari HPT ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.